Di antara kisah cinta yang terlalu kompleks cuy, tetap aja ya kan, yang paling berbahaya adalah cinta seorang adik kepada kakaknya cuy. Ya meskipun ya untung aja ini masih bukan hubungan saudara kandung anjir. Dan oke, akan jadi pada kesempatan kali ini gitu cuy, gue di sini itu bakalan ngebahas salah satu manga yang kata gue sih ini bakalan jadi Yosuga no Sora versi ketiga cuy, yang berjudul Oreni Amaete Kuru Yandere Gimai ga Motokano no Imoto Data cuy. Seperti apa ya kan nama jalan cerita manganya? Tahu sama sih, langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Oke cuy, jadi cerita kita kali ini kan itu dibuka sama seorang MC cuy yang bilang ke adiknya sendiri kalau kenapa kamu itu melakukan sampai sebegitu jauh. Terus ya sama si adiknya itu malah bilang kalau Ryota itu adalah kakaknya cuy. Jadi kagak perlu mikirin mengenai hal ini atau hal apapun itu, karena yang ngelakuin hubungan anjir, gue di sini pengen ketawa cok. Karena yang melakukan hubungan seperti itu karena udah jelas banget mereka itu pengen melakukannya gitu cuy. Ya di sini si kakak yang kagak ngelas ya kan sama opininya adiknya, di sini dirinya tuh malah bilang gitu cuy kalau adiknya dia itu tahu banget akan seluk-beluk hatinya cuy. Nah di sini itu cuy, karena udah kebablasan ya kan, si adik itu kayak dengan gampangnya bilang gitu cuy kalau dirinya itu jangan memikirkan akan hal ini dan anggap aja dirinya itu sebagai tisunya dia saat melakukan begituan cuy. Anjir, ini kata gue makanya stres anjir. Ya di sini itu cuy, setelah momen tadi ya kan kita di sini itu tiba-tiba dikasih lihat gitu cuy cerita kilas balik tentang si MC yang tiba-tiba diputusin sama pacarnya cuy, yang bahkan si Ryota itu kagak tahu anjir kenapa pacarnya itu tiba-tiba mutusin dirinya cuy. Cuman ya di sini akan gara-gara si Ryota yang malah kayak membentak si ceweknya ya kan, itu malah ngebikin si cewek jadi takut gitu cuy gara-gara si Ryota yang teriak kepada dirinya. Di sini ya si cewek ini bilang gitu cuy kalau ya dirinya itu sebenarnya masih cinta banget sama si Ryota, cuman entah kenapa gara-gara mendengar ucapan maaf dari si Ryota, si gadis ini itu kayak malah jijik dan langsung menampar si Ryota cuy. Terus ya dia tuh bilang kalau tolong jauhi dirinya cuy. Dan si cewek itu kayak ngasih tahu kalau meskipun ini tuh mustahil ya kan, bahkan dirinya juga kagak bisa menerimanya, dirinya itu bilang kalau dia itu nggak bisa disentuh sama seorang laki-laki karena dia itu benci sama sosok laki-laki itu cuy. Dan dia tuh kayak ngasih tahu ya kan sebuah luka lebam di tangan kanannya itu cuy. Dan katanya dia itu gara-gara si Ryota yang habis ngedorong dirinya waktu dating cuy. Makanya si cewek ini tuh kayak jadi marah dan pengen putus darinya karena ya disangka udah kasar sama dia gitu cuy. Padahal ya di satu sisi ya kan si cewek ini tuh nyangka kalau semua ya si Ryota itu adalah sosok cowok yang berbeda gitu cuy. Tapi ternyata malah sama anjir. Nah di sini gitu cuy, setelah si cewek ini tuh mengucapkan selamat tinggal kepada si Ryota dan si Ryota itu kayak lagi meratapi nasibnya, dirinya itu kayak ngeliat gitu cuy ada seorang gadis yang lagi digodain sama seorang preman cuy. Dan di momen itu kagak basa-basi si Ryota itu langsung kayak pura-pura manggil polisi sampai ngebikin mereka semua itu jadi kabur seketika cuy. Ya pas sudah diselamatin ya kan sama si Ryota, si gadis ini tuh kayak langsung mengucapkan terima kasih cuy. Cuman ya karena si Ryota juga lagi buru-buru ya kan, pada akhirnya si Ryota itu malah meninggalkan gadis ini cuy. Nah singkat cerita cuy, pas si Ryota itu datang ke acara kepulangan ayahnya ke Jepang, dirinya itu kayak ngeliat gitu cuy kalau ayahnya yang lagi menyapanya itu ternyata dirinya itu cuman balik gara-gara pengen nikah lagi cuy. Ya di sini pas ngebicarain soal ini ya kan, si Ryota itu kayak menceritakan gitu cuy kalau ya seumpama dirinya itu habis menyelamatkan seorang gadis. Dan gara-gara cerita ini ya kan itu kayak malah ngebikin ayahnya si Ryota jadi sempet bangga kepada si Ryota itu cuy. Nah di sini itu cuy, setelah si Ryota sama ayahnya tuh kayak ngobrol bareng, singkat cerita gitu cuy, ayahnya si Ryota itu bilang kalau mereka itu udah datang. Dan pas dilihat ya kan sama si Ryota, ternyata si Ryota itu malah kaget gitu cuy karena yang ngeliat gadis yang ditolongin sama dia itu malah datang ke restoran ini gitu cuy. Dan di satu sisi juga ya kan, pada saat gadis ini tuh kayak malah ngeliat si Ryota, si gadis ini tuh kayak entah kenapa malah langsung nangis gitu cuy, sampai ngedatengin si Ryota sambil ngedorong si Ryota sampai jatuh cuy. Ya di sini kan gara-gara ngelihat momen haru ini, si Ryota itu jadi nyeritain gitu cuy kepada ayahnya dan ibu dari si gadis ini kalau ya sosok gadis yang udah diselamatin sama dia ya kan itu sebenarnya adalah gadis ini cuy. Dan nama gadis ini itu adalah Yuzuki.
Dan ya, di sini itu cuy, karena dia itu adalah adik barunya si Ryota, ayah si Ryota itu bilang kalau ya mulai sekarang si Yuzuki itu bakalan tinggal bersamanya di rumahnya dia cuy. Dan di sini ya kan, karena urusan perkenalan antara si Ryota dan si Yuzuki itu pada akhirnya udah usai. Di sini itu cuy, pada saat si Yuzuki itu kayak malah izin ke kamar mandi ya kan. Di sini tanpa disadari anjir, kita itu dikasih lihat sama muka asli dari si Yuzuki cuy. Kalau sebenarnya dirinya itu nggak suka banget sama keberadaan seorang laki-laki, bahkan dirinya itu kayak membencinya itu cuy. Cuman ya entah kenapa ya kan, sama si Ryota, si Yuzuki itu kayak ngerasa kalau ini itu adalah cinta, dan si Ryota berbeda dengan para laki yang lain cuy. Dan ya, karena udah bakalan satu rumah juga, si Yuzuki itu kayak dengan geblek ya, jadi itu kayak malah mengambil sendok bekasnya kakak ya, dan pakai itu buat masturbasi cuy. Dia sumpah stres aja, dan gue juga bingung cuy. Padahal ya di sini ya kan, itu mereka semua lagi di restoran aja, kok bisa si Yuzuki malah ngambil sendoknya si Ryota cok. Ini aneh aja kata gue sih. Nah, di sini itu cuy, karena dirasa mengganggu ya kan acara dating antara ayah dan ibu baru mereka. Di sini si Ryota dan si Yuzuki itu pada akhirnya mutusin buat keluar dari restoran cuy. Dan di ini si Ryota itu jadi mikir kalau entah kenapa perawakannya si Yuzuki itu malah mirip banget sama mantannya cuy. Ya di sini karena kakaknya itu kayak tiba-tiba ngelamun ya kan, itu malah ngebikin si Yuzuki jadi menyapanya itu cuy. Cuman ya gara-gara dideketin sama si Yuzuki, itu malah ngebikin si Ryota sontak langsung jadi tremor berat cuy. Ya di sini pas mereka itu kayak lagi mau jalan-jalan, si Yuzuki itu entah kenapa malah memeluk si Ryota itu cuy, sampai ngebikin si Ryota jadi heran seketika. Cuman ya pas ditanyain ya kan sama si Ryota, si Imoto-chan yang satu ini itu bilang cuy kalau dirinya itu adalah adiknya dia, dan umurnya dia itu juga masih belum 17 tahun cuy. Jadi ya ngapain dirinya tuh harus malu deket-deket sama Oni-channya. Terus ya di ini si Yuzuki itu kayak bilang kalau mulai sekarang tolong panggil diri ya dengan panggilan Yuzuki saja. Dan di sini ya kan, gara-gara disuruh panggil Yuzuki aja sama si Yuzuki, di sini itu cuy, entah kenapa ya kan, si Yuzuki dengan gebleknya itu malah mencium pipinya si Ryota anjir, sampai ngebikin si Ryota jadi merinding seketika cuy. Dan pas ditanyain ya kan, lah kok jadi mencium dirinya, si Yuzuki itu bilang kalau ya dirinya itu dulu pernah punya One-chan cuy, dan mereka itu saling mencium satu sama lain sebagai tanda kasih sayang. Soalnya karena orang tuanya mereka itu pada akhirnya berpisah, itu malah ngebuat si Yuzuki jadi berpisah sama kakaknya cuy, dan kagak pernah bertemu sama sekali. Ya meskipun itu sebenarnya adalah hal yang cukup menyedihkan banget ya kan bagi si Yuzuki, tapi dia tuh kayak langsung megang tangannya si Ryota cuy, sambil bilang kalau ya mulai dari sekarang tolong agar selalu menjaga dirinya. Waduh ini sih kayak orang jatuh cinta anjir kata gue sih. Dan ya itu cuy, di keesokan harinya ya kan, saat kelas itu kayak sedang berlangsung, si Ryota itu lagi melihat mantan pacarnya dari jauh cuy, karena mereka itu satu kelas juga ternyata. Soalnya di sini ya kan pas ngeliatin mantan pacarnya, di sini tiba-tiba ya kan si mantan pacarnya si Ryota itu kaget anjir gara-gara ngeliat si Yuzuki yang malah jadi murid pindahan juga di kelasnya si Ryota itu cuy. Dan pas tahu ya kan kalau seumpama itu adalah si Yuzuki, tiba-tiba ya kan mantannya si Ryota itu kayak langsung datang ke depan kelas dan langsung memeluk si Yuzuki cuy. Dan Dion ini ternyata ya kan itu malah langsung ngebikin si Ryota jadi sadar gitu cuy, kalau ternyata mereka berdua itu adalah sepasang saudara kandung cuy. Waduh ini cerita absolut sih kata gua. Ya mana adik lu udah disentuh sama lu ya kan. Gak tau anjir. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue di sini undur diri. Jangan lupa subscribe. Dan ya mungkin sekian. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy.